mendapatkan vaksin? Ya. Jadi tanggal 29 Juli 2021 di RT 027 RW 10 itu ada vaksinasi buat warga. Jadi saya termasuk yang mendapatkan vaksin. Nah, pas tanggal 29-nya hari Kamis saya ke tempat vaksinasi, biasa jadi daftar ulang, kemudian dicek tekanan darah, kemudian di screening. Ya, setelah screening kan baru ada verifikasi data. Nah, di situ baru ketahuan bahwa nomor NIK saya itu sudah ada atau mungkin sudah divaksinasi atas nama Li Tin Wong ya kalau nggak salah seperti itu. Jadi saya pas waktu itu nggak bisa divaksinasi. Tapi Pak, emang Bapak sebelumnya belum pernah sama sekali mendapatkan suntik vaksin? Belum pernah, baru kali ini, baru yang pertama yang ini undangan atau Bapak mendaftar sendiri? jadi RT itu mendata warganya yang mau divaksin. Secara berurutan itu ada datanya seperti itu. Setelah Bapak kan datang nih ke screening, aku sudah dapat kabar bahwa NIK Bapak sudah divaksin dengan nama orang lain. Itu langsung Bapak seperti apa Pak? Ya saya ngomong ke Pak RW-nya dulu sebagai koordinator RW 10, kemudian Pak RW ngubungin yang panitia. Nah dari panitianya memang ini tidak bisa divaksin Pak, seperti itu. Terus dari apa vaksin itu ada nggak Pak alasannya kenapa gitu, atau Bapak mendengar alasan untuk tidak bisa vaksin terus apa bentuknya gitu? Itu alasan cuma karena nomor NIK itu udah dipakai. Itu aja ya, saya kemarin seperti itu. Tapi kan di situ namanya beda ya Pak? Ini namanya beda. Terus Bapak sempat memaksa nggak Pak untuk tetap ikut vaksin? Enggak, karena kan gimana ya, takutnya ada masalah di kami lah gitu. Mungkin lain waktu bisa. Tapi selama ini data Bapak ada pernah kendala masalah nggak Pak untuk di NIK tersebut? Selama saya buat tahun 2012 itu sampai sekarang tidak ada masalah, baik untuk perbankan, terus untuk pajak, untuk pendaftaran anak sekolah, BPJS itu nggak ada masalah. Baru kalau vaksin ini ternyata ada masalah. Tapi sempat mendengar keterangan dari perangkat desa Pak terkait apa NIK Bapak ini, apakah emang double atau gimana Pak pas dicek gitu? Nggak ada sama sekali, jadi kan ketahuannya pas vaksinasi aja. Itu aja sih. Pak, rasanya kan ini Bapak mau ikut vaksin nih Pak ya, Ya. terus tiba-tiba ada permasalahan seperti ini. Gimana Pak perasaannya Pak? Ya kecewa, terus takutnya nanti saya disalahgunakan aja seperti itu. Karena kan ya kita mau ikut program pemerintah lah. Sempat mengadu apakah itu yang terkait ini? Belum sih, cuma kepada itu relawan aja. Tapi sempat udah pernah mendatangi di Dukcapil Belum. Pak, nama izin nama lengkap Pak? Nama lengkap Wasid Ridwan. Pak, dari anggota keluarga ada berapa Pak? Anggota keluarga ada 3, istri 1, anak 2. Dalam anggota keluarga udah ada yang pernah divaksin belum Pak? Belum. Jadi baru pertama saya yang rencana mau divaksin. Halo Pak ya, kita settingnya. Bentar Pak. Bentar. Ya Pak. Ya. Mendapatkan masalah saat untuk ikut vaksin, bisa diceritakan Pak awal yang Bapak tahu seperti apa kronologisnya? Ya, baik. Saya sebagai relawan vaksin di lingkungan, ketika Pak Wasid datang ke rumah saya, mengkonfirmasi bahwa pada tanggal 29 Juli kemarin, beliau tidak bisa divaksin. Karena apa? Karena nomor NIK-nya sudah digunakan oleh atas nama Li In Wong yang sudah divaksin pertama. Terus setelah Pak Wasidnya kan nggak bisa di ini Pak, langkah Bapak untuk membantu Pak Wasid ini apa aja Pak? Ya, yang pertama saya langsung konfirmasi ke Dinas Kesehatan di bagian Puskesmas Sukadami
ketemu dengan Ibu Dewi Sandra, dia menjelaskan bahwa memang dalam data care puskesmas, NIK yang digunakan oleh atas nama Li Inwong ini ada NIK Pak Wasit. Jadi Pak Wasit sebagai warga negara Indonesia tidak bisa mendapatkan sertifikat vaksin. Akan tetapi oleh pihak puskesmas, Pak Wasit boleh divaksin, dia akan hanya mendapat kartu vaksin ini saja. Sementara bahwa program pemerintah itu kan akan ada sertifikat vaksin. Nah, dijelaskan oleh pihak puskesmas, Pak Wasit tidak akan mendapatkan sertifikat ini, hanya mendapatkan kartu vaksin ini saja. Nah, kemudian saya juga coba tanya ke Dukcapil di kecamatan, ketika saya tanyakan ke Pak Erik, ke bagian Dukcapil di sana, ketika beliau mengentry nama ketik NIK tersebut, keluar atas nama Muhammad Pak Wasit ini. Nah, kemudian ketika dicoba atas nama Li Inwong yang terdaftar di tiket puskesmas, itu hasil searchingnya tidak ditemukan atas nama Li Inwong. Seperti itu. Pak, selain apa mencoba mencari tahu nih Pak ya, menelusuri, ada nggak pernah konfirmasi ke Disduk Capil gitu ataupun apa bahwa terkait permasalahan ini dijelaskan gitu Pak? Iya, saya berusaha sudah menghubungi Pak Hudaya sebagai Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Bekasi, tapi sampai saat ini beliau belum konfirmasi ke saya. Beliau juga sama saya tanyakan kenapa atas nama Pak Wasit ini nomor NIK-nya menjadi ganda dan beliau tidak bisa divaksin. Seperti itu. Pak, selama menjadi relawan vaksin ya, pernah nggak sih Pak menemukan kasus seperti ini? Setelah saya tanya Pak Erik, sebenarnya banyak kasus seperti ini. Hanya saja kartu vaksinnya biasanya digunakan oleh orang lain. Ketika ada yang konfirmasi ke Pak Erik, kenapa saya tidak divaksin, karena alasan dari pihak puskesmas, pihak dinas kesehatan, bahwa nama bapak sudah divaksin, padahal beliau belum divaksin. Seperti itu. Berarti banyak ya Pak kasus-kasus seperti ini? Kasus itu sebenarnya kalau kata Pak Erik tidak banyak, cuman ada. Itu permasalahannya apa sih Pak? Maksudnya pernah nggak dikasih tahu mungkin karena ini ganda ini awalnya seperti apa atau kesalahan sistem pernah diterangkan nggak? Nah, saya pernah nanya ke pihak puskesmas bahwa ketika entry data bagian warga yang akan divaksin itu, ketika akan divaksin akan ada verifikasi data KTP tuh. Ketika dimasukkan nomor NIK itu nama dan pemilik di KTP itu harus sama. Nah, yang tidak saya mengerti adalah kenapa Pak Wasit ini belum pernah divaksin tetapi sudah digunakan oleh orang lain. Artinya tidak menutup kemungkinan KTP atas nama Li Inwong ini memang benar ada dan menggunakan NIK Pak Wasit seperti itu. Tapi kan setelah ditelusuri di apa ke Discapil ya, itu Iya. nggak ada kan nama? Iya, benar. Secara ditelusuri memang tidak ada. Tapi sebagai yang saya pernah ikut di relawan vaksin, itu memang harus ada cek fisik KTP-nya. Bahwa ketika dikonfirmasi, oh ini ada KTP-nya, benar atas nama orang yang antri, baru boleh masuk ke proses selanjutnya. Berarti proses tersebut hanya mengandalkan fisik. Fisik KTP. Nah, artinya berarti fisik KTP Pak Wasit ini ada ganda. Di antara yang benar yang dimiliki oleh sebagai Pak Wasit, tetapi kenapa dimiliki juga oleh atas nama Li Inwong itu? Pak, terakhir untuk apa? Pernah nggak mengkonfirmasi langsung terhadap pemilik NIK selain Pak Wasit ini? Iya, kebetulan di dalam data Pikir Puskesmas ini ada datanya atas nama Li Inwong, juga ada nomor teleponnya. Kemudian saya juga pernah mengkonfirmasi bahwa memang benar atas nama Li Inwong ini sudah divaksin yang pertama di AstraZeneca, divaksin di Tanjung Priok. Nah, ketika saya tanya apakah menggunakan KTP, iya pakai KTP. Nah, ketika saya konfirmasi untuk minta KTP-nya, tapi beliau bilang tidak bisa. Itu dengan alasan apa saya tidak mengerti. Pak, menanyakan nggak bahwa status warga negaraan si Li Inwong? Kebetulan belum saya tanya. Saya belum tanya. Tapi kalau dari komunikasi itu gimana Pak? Apakah seperti warga negara Indonesia biasa bahasanya atau Dari logatnya seperti Cina atau Korea. Kalau dari atas nama ini Li Inwong ini seperti orang Cina. Cuman yang sebenarnya beliau ini tinggal di Tanjung Priok. Tinggal di Tanjung Priok dan divaksin dibilangnya di rumah sakit di Tanjung Priok.
Tapi nggak pernah sempat menanyakan juga bahwa KTP terbit yang punya dia itu terbitnya di mana gitu Pak. Itu yang saya tanyakan, Pak, bisa nggak saya punya fotokopi, dipoto KTP-nya? Oleh Lino ini dibilang tidak bisa, karena saya saat ini sedang di isolasi mandiri, yang di isoman di rumah sakit, dan KTP itu semua ada di rumahnya. Ketika saya tanya, Pak, bisa nggak ada anggota keluarga atau yang siapa yang bisa memfoto memberikan ke saya? Dia bilang dia di sini tinggal sendiri, Berarti nggak ada keluarganya. nggak ada keluarga, dia tinggal sendiri. Bisa, mungkin bisa, berarti kita bisa pastikan ataupun bisa kita duga ini adalah warga negara asing ya Pak? Iya, ini adalah warga negara asing yang mempunyai KTP dengan nomor NIK yang sama dengan Pak Wasit. Pak, jalur apa Pak yang bakal ditempuh untuk membantu Pak Wasit ini untuk mendapatkan hak vaksinnya? Kalau yang sesuai dengan disampaikan oleh pihak puskesmas, Pak Wasit bisa tetap divaksin, hanya saja dia akan mendapatkan satu ini saja. Dia tidak akan mendapatkan sertifikat seperti saya yang sudah vaksin 2 kali. Nama lengkap Pak? Nama lengkap saya Wawan Setiawan, saya pecintas di vaksin di Cikarang. Pak, langkah-langkahnya gimana Pak setelah ada temuan kayak gini? Ya, yang pertama Langkah ke depannya? langkah kedepannya saya akan terus tanya pihak pikir puskesmas bahwa kalau memang Pak Wasit bisa divaksin, apakah beliau bisa dapatkan sertifikat seperti ini. Kemudian kalaupun tidak bisa, berarti saya harus ke Dukcapil untuk bagaimana supaya atas nama Lee In Wong itu di-delete sebagai warga negara Indonesia yang mempunyai nomor ini KTP yang sama dengan Pak Wasit. Pak, itu ngecek di data di situ di puskesmas apa di mana Pak yang atas nama itu Pak? Ini saya dapatkan oleh admin puskesmas Sukadami. Nah, yang satu lagi Pak? Kalau yang ini saya dapatkan dari Dukcapil Kecamatan Cikarang Selatan. Oke. Untuk kabupatennya belum ada jawaban Pak ya? Dari Pak Hudaya saat ini sampai sekarang belum dapat informasi dari Pak Hudaya. Baru Dukcapil kecamatan berarti yang. Dari kecamatan, dan alhamdulillah Pak Erik sudah bisa membantu saya. Terima kasih Pak. Oke. Searching 3216 keluarnya Pak Wasit. Kemudian searching Lee In Wong, nama tidak ada nama di Polri negara Indonesia. Oke. Kalau ya, tahan ya Pak.